Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ibadillahilladzi mustafa. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillah, sebab Allah dengan kasih sayangnya masih memberikan hidayah kepada kita hingga kan kita dapat melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang difardukan kepada kita semua. Paling tidak ada 2 fardu di subuh hari ini yang telah kita kerjakan dengan taufik dari Allah. Pertama, kefarduan ke atas melaksanakan sholat subuh ditambah dengan berjamaah ditambah kesunahannya. Yang kefarduan berikutnya adalah ketika kita duduk dalam majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini juga merupakan faridah ya. Faridah itu kalau kita artikan para jamaah seperti cantik itu biasa Pak ya. Ada gadis yang cantik itu biasa. Nah, namun ketika Nabi SAW mengatakan thalabul ilmi menuntut ilmu itu fardhu ala kulli muslim. Fardhu ini artinya kalau kita bahasakan Pak Indonesia, cantik tadi itu bukan cantik semata, tetapi cantik kok. Nah, pakai kokolah lagi dia. Nah, demikian hadirin sekalian, ketika Allah Ta'ala mensifati ilmu difardukan kepada kita, maka ini luar biasa. Hingga kan ketinggian orang berilmu dalam ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah, sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya satu derajat dalam pandangan Allah itu sejauh 700 tahun perjalanan. Itu kemuliaan orang-orang berilmu. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersalawat ke atas beliau dan dibarengi dengan menghidupkan seluruh sunnah-sunnahnya. Harapan kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Sebab diutusnya Nabi SAW dalam kehidupan kita, kisah-kisah beliau bukan sekedar untuk diceritakan kepada anak-anak kita sebagai dongeng pengantar tidur, tidak. Diutusnya Nabi SAW dalam kehidupan kita, kata para ulama, bagaimana menjadikan siangnya Nabi SAW sebagaimana siangnya kita hari ini, bagaimana menjadikan malamnya Nabi SAW sebagaimana malamnya kita hari ini, sehingga dalam hitungan waktu 24 jam kita ittiba terhadap sunnah Nabi hingga kan kita tergolong orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu-ibu sekalian, para jamaah berbahagia, bahwasanya satu orang yang dimudahkan oleh Allah untuk dalam majelis ilmu ini luar biasa. Kemudahan yang Allah Ta'ala berikan, keberkahan yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupannya. Duduknya kita dalam majelis ilmu ini tidak sama ketika kita duduk berada di taman-taman bunga, berbeda. Kalau kami di Tiban itu kan dekat dengan Sekupang, dekat dengan taman rusa Pak ya. Kalau setiap hari Ahad itu ramai itu, hari-hari libur ya, datang orang dari Belakang Padang, dari Batu Besar, dari Tanjung Pinang. Yang dilihat cuma rusa saja ya. Hadirin berbahagia, ketika kita berada di taman bunga, Kita memang merasakan ketenangan, memang benar, keindahan mata kita termanjakan oleh pemandangan yang segar.
Tetapi satu orang yang duduk dalam majelis ilmu, seolah-olah dia, kata Nabi SAW, berada di taman-taman surga, berada di taman-taman surga. Dan beda sekali hasil yang didapatkan ketika dua orang yang berbeda kondisi tadi duduknya. Duduk di taman bunga, kemudian dia duduk di taman ilmu, di taman surga, di taman, ya, ketika berada di taman bunga akan terhiaslah sejumlah pandangan wajahnya, segar, dia punya fresh pemikiran. Tetapi satu orang yang berada di majelis ilmu, hatinya disegarkan oleh Allah, ya. Maka sungguh orang yang duduk dalam majelis ilmu ini, para jamaah, adalah edited limitation, apa, ya, orang yang terbatas, dipilih oleh Allah. Nah, di samping itu kata para ulama menyebutkan, dalam tubuh kita ini, Pak, ada salah satu organ yang paling cepat mengalami kelelahan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kata beliau, sesungguhnya di antara tubuh manusia yang paling cepat mengalami kelelahan adalah hati. Mengapa? Karena hati ini senantiasa merespon apa yang dilihat oleh mata kita, apa yang dicerna oleh pikiran kita, ya, yang di memori kita tersimpan, itu akan masuk ke dalam tempat yang bernama wadah yang bernama hati. Maka hati ini akan cepat mengalami kelelahan. Oleh karenanya kita mesti memahami bagaimana cara merawat hati tersebut. Karena beda, para jamaah, merawat hati dengan merawat benda-benda itu beda. Sebagaimana tidak sama perawatan mobil, mencuci mobil, dengan perawatan terhadap alat-alat elektronik kita, berbeda. Kenapa? Maintenance-nya berbeda, tentu treatment, cara perawatannya juga berbeda, ya. Seperti kita membersihkan handphone, Pak, ya. Membersihkan handphone kan dengan tisu, ada cairan khususnya. Pelan-pelan ketika mau melengketkan, yakni anti gores, ya, dilap dulu, dibersihkan dahulu, ya, sudah selesai dipasang, nanti dia akan tekan lagi, baru selesai. Nah, tidak sama dengan bagaimana cara membersihkan mobil, tidak sama dengan cara membersihkan kamar mandi, ya, alatnya berbeda, medannya berbeda, maintenance-nya berbeda. Nah, untuk merawat hati, untuk membersihkan hati juga demikian. Hati tadi sering mengalami kelemahan, karena apa yang dilihat langsung direspon oleh hati. Apa yang terjadi puluhan tahun yang silam itu masih teringat di dalam hati kita. Hingga kan kata Hakim, jagalah hati, jangan kau kotori. Hingga kan sering, Pak, ketika kita ada jalan berliku-liku, jalan licin, ada papan peringatan yang bertuliskan hati-hati, bukan jantung-jantung, Pak, bukan jantung-jantung, hati-hati katanya. Maka ada istilah anak-anak muda itu, kalau kita baca Facebook itu, ketika hatiku dengan hatimu bertemu di jalan, maka hati-hati di jalan katanya. Ini hadirin sekalian, kita, Pak, penting untuk menjaga dan merawat hati kita. Nah, di samping itu kata para ulama, hati ini kan ada berbagai macam penyakit yang menimpanya, ya. Hati ini banyak, ada nanti, Pak, jenis-jenis hati ini kata para ulama, ada hati yang qalbun salim, ya, hati yang selamat. Ada nanti qalbun marid, hati yang sakit, ya. Yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, tapi para jemaah sekalian, ketika kita berbicara mengenai hati, dalam kitab Tazkiyatun Nufus, pelajaran yang berbicara seputar bagaimana membersihkan hati kita. Mengapa kita perlu dan wajib mempelajari Tazkiyatun Nufus untuk membersihkan hati kita? Karena begini, Pak, karena kalau penyakit zahir, penyakit jasad kita,
Mati kita disebabkan penyakit jasad tersebut, meninggalnya seseorang disebabkan penyakit jasad tersebut, ya udah selesai sampai di situ. Tapi ketika seseorang dia membawa penyakit hati dan itu berketerusan kontinu sampai dia meninggal dunia, maka sebagai bentuk konsekuensinya dia harus mempertanggungjawabkan mengapa sampai penyakit hati tersebut dia bawa sampai menghadap Allah. Nah, ini qalbun salim, hati yang selamat. Ada namanya nanti qalbun marid, hati yang berpenyakit. Seperti apa sih hati yang berpenyakit ini? Hati yang berpenyakit ini berbeda dengan jasad yang berpenyakit. Ya. Kalau jasad kita sakit, Pak, apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa menikmati enaknya, lezatnya makanan. Orang bisa mengatakan, ih enak kali makan Bapak tuh. Makanan-makanan tersedia enak dengan berbagai macam menu Nusantara, dilihat orang, Pak, enak, lezat, tapi kita tidak merasakan kelezatan. Sebab apa? Kita berpenyakit. Ya, lidah kita sakit, pahit semua makanan itu. Nah, hadirin berbahagia, demikian juga ketika hati kita sakit, qalbun marid. Kalau hati kita ini sakit, dilihat, kita melihat orang-orang, Pak, atau orang-orang melihat kita, masya Allah, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, tilawahnya rajin, tetapi kenikmatan dalam melaksanakan ibadah tersebut ditarik oleh Allah, sehingga ibadah yang kita laksanakan setakat sekedar rutinitas saja, Pak, tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Impact, bekas, kesannya dalam kehidupan kita tidak terlihat. Kenapa? Karena hati kita bermasalah. Ya. Apa penyebab masalah-masalah hati tadi? Kata para ulama menyebutkan salah satu dari berbagai macam faktornya adalah yaitu pengaruh syahwat, Pak. Ya. Jadi ada namanya syahwat, ya, ada namanya syubhat. Ya. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Dosa yang disebabkan oleh syahwat kita dan fitnah atau dosa yang disebabkan oleh syubhat. Baik, saya jelaskan. Syubhat ini apa, Pak? Syubhat ini kan samar-samar. Ya. Sehingga di zaman ini disebut dengan zaman fitnah, kata para ulama. Karena apa? Fitnah di sini samar-samar juga, Pak. Artinya, di saat ini kita susah membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tak usahlah yang hak dan yang batil, Pak. Barang-barang yang KW dengan barang-barang yang ori susah saat ini kita untuk membedakannya. Bakso atau makanan yang ada formalinnya dengan tidak, susah bagi kita untuk membedakannya. Ya, jenis kelamin susah kita hari ini, Pak, membedakannya. Wanita yang beneran dengan wanita yang KW susah, Pak. Laki-laki yang beneran dengan laki-laki yang KW susah kita membedakannya saat ini. Ada lelaki yang tegap, ya, tegap kekar, Pak. Nah, ini pelatih fitness nampaknya ini. Tapi kalau kami, Pak, di Tiban, kita sama ustadz-ustadz kadang main futsal, kadang main nge-gym mungkin bareng dengan ustadz-ustadz di Fitka dekat kami tinggal di Tiban itu kadang badannya kekar, kita lihat, Pak, pakai baju kaos ketat, tapi macam lebay bawaannya, Pak, agak-agak ngeri gitu ya, agak-agak lentik bagaimana gitu ya. Nah, susah kita membedakan di zaman ini ya. Wanita juga demikian, Pak, ya. Wanita nampaknya cantik, gemulai, tapi ketika udah bersuara keluar suara aslinya macam lu cinta itulah ya, keluar suara aslinya. Saya, Pak, pernah di Thailand beberapa kali, di Thailand, di Bangkok. Nah, itu kan banyak orang-orang operasi kelamin ya, itu di sana banyak orang-orang yang diadakan apa ya, Pak, seperti apalah perlombaan banci gitu, Pak, ya, banci university itu ya kan. Banci yang nomor 1 di dunia itu dari Bangkok. Susah kita, Pak, dari atas sampai bawah seolah-olah seperti wanita, tapi KW. Tak ubahnya demikianlah fitnah ataupun
Fitnah yang terjadi di zaman sekarang ini, yakni narasi-narasi yang kita dapatkan melemahkan, membuat rancu pemikiran kaum muslimin. Banyak statement-statement yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh ini terkadang Pak berseberangan, sehingga terkadang kita mengambil informasi, mengambil landasan agama, pelajaran agama, dalil dari orang-orang yang tidak jelas sumbernya. Ya. Ketika inputnya bermasalah, outputnya juga bermasalah. Oleh karenanya banyak sekarang kita lihat yakni pendapat-pendapat yang berselisih daripada Nabi, banyak pendapat-pendapat yang berselisih daripada ulama-ulama soleh terdahulu. Ya. Mengatakan ini tidak mengapa, ini tidak mengapa, termasuklah mengatakan agama itu sama. Ya, semua agama itu baik, betulnya Pak, sepintas. Agama itu baik, tetapi Islam mengajarkan kepada kita, agama mengajarkan kepada kita, konsep beragama itu tidak hanya setakat baik, tetapi mesti benar. Ya. Konsep beragama itu tidak hanya setakat baik, tetapi mesti benar. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Agama yang baik, agama yang mulia, tinggi di sisi Allah adalah Islam, dan ini harga mati dalam kehidupan kita. Makanya Pak, ternyata hal-hal yang terjadi di zaman sekarang ini itu juga bermuara sudah terjadi di zaman sahabat. Ya, fitnah-fitnah, pemikiran-pemikiran syubhat ini juga telah terjadi di kalangan sahabat. Penyebabnya bukan sahabat, tidak, tetapi orang-orang kaum musyrikin, orang munafik di zaman sahabat terdahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah yang mengatakan bahwasanya tentang ke Al-An'am, kalau saya tidak salah, Al-An'am atau Al-Maidah, yang menegaskan tentang keharaman, yakni keharaman bangkai, ya, keharaman bangkai. Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang diharamkannya memakan bangkai, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Dalam tinjauan fikih seperti itu. Orang-orang munafik datang, orang-orang musyrikin datang kepada para sahabat. Kata orang-orang musyrikin mengatakan, kami mendengar kalian mengharamkan bangkai. Sungguh aneh kalian ini, kata orang musyrikin saat itu, orang-orang munafikin. Aneh kalian ini, kalian mengharamkan bangkai, sesuatu yang mati, padahal sesuatu itu mati dikarenakan Allah, kata mereka. Kalian mau mengharamkan, kalian konsumsi, kalian makan sesuatu yang mati dikarenakan sudah dimatikan oleh Allah, ajalnya sudah ditentukan Allah. Misalkan binatang, matinya kan disebabkan Allah, kalian haramkan. Nah, lantas hewan sembelihan yang mati dikarenakan sembelihan kalian, kalian menghalalkannya. Apakah kalian menganggap sesuatu yang kalian sembelih dengan tangan kalian itu lebih suci ketimbang syariat Allah? Nah, begitu orang-orang kafir membuat propaganda, sehingga para sahabat, sebagian sahabat ada sedikit goyang dengan statement, dengan pemikiran. Misalkan sapi, misalkan binatang, kan mati, udah memang takdir Allah. Sementara kita disyariatkan untuk menyembelih, kan itu mati dikarenakan sembelihan tangan kita. Apakah kita menganggap bahwasanya sesembelihan dengan tangan kita itu lebih suci, lebih halal, sehingga kita mengharamkan apa yang oleh Allah? Di sini Pak ada khilaf di kalangan para sahabat. Maka memang karena keimanan para sahabat yang dibimbing oleh wahyu oleh Nabi SAW, kembalilah sahabat kepada keimanan. Jadi muara kerancuan dalam berpikir itu sudah terjadi di zaman sahabat. Puncaknya sampai di zaman sekarang ini Pak, ya, timbul statement-statement yang berbahaya. Bagaimana kaum muslimin, banyak orang-orang Islam mencari keterangan di luar agama. Center Pak, viral beberapa tahun yang lalu, ya, ketika orang-orang Jakarta, orang-orang berduyun-duyun pergi Pak mendatangi satu padepokan di daerah Bogor, ya. Mereka mendatangi padepokan tersebut. Ternyata apa? Mereka mendatangi padepokan tersebut untuk
mencari ketenangan Pak, healing, ya, mencari ketenangan, bermediasi di sana. Ternyata seiring bertambahnya waktu, ditemukan data dan fakta, di sana terdapat penyelewengan. Ada pesta narkoba di sana, ada pesta seks di sana. Barulah ketika sudah viral, baru mereka tersadar. Ya. Tidak cukup sampai di situ, Pak. Kaum muslimin saat ini mudah terselewengkan oleh syubhat, mudah terpengaruh, Pak, untuk orang yang menggandakan uang. Bawa uang, letak di balik kursinya, kursi hijabnya, dikembalikan. Sekarang banyak juga Pak bisnis-bisnis yang seperti itu, ya, bisnis. Ada saya ditawari, Ustadz pernah tahu bisnis ini tak? Apa itu Bu bisnisnya? Ini Ustadz, kita disuruh membayar untuk bayar iklan katanya di YouTube, ya. Dapat fee-nya begini-begini Ustadz. Saya berpikir, masa orang-orang kere seperti kita terlibat untuk membiayai reklame mereka, ya. Maka saya tanya, itu terdaftar tidak di JOK? Enggak mesti lah Pak Ustadz katanya. Kan JOK itu kan Pak tempat bisnis-bisnis yang legal Pak, ya, yang terdaftar, yang dinaungi oleh pemerintah. Seumpama seperti itu, saya pun tak paham sekali. Saya berpikir banyak Pak teman-teman saya yang ikut bisnis tersebut, jujur, ya. Teman-teman yang rajin sholatnya kelihatan bagus, tetapi yang namanya beragama Pak, sholat ini bukan barometer, ya. Kadang orang umum semangat ibadahnya luar biasa, tetapi hilang sisi keilmuan pada dirinya, sehingga tidak mau apakah ini sesuai syariat, tidak ada unsur riba tidak di dalamnya, kan begitu. Sama Pak, kalau di Medan itu kan ada istilah BMA dulu Pak, ya, BMA, menggandakan uang, ya, menggandakan uang. Sekarang Pak lebih mudah. Kenapa? Dibantu dengan cara online. Dan ajibnya, saya memperkirakan ini nggak lama bisnis tersebut. Dan ternyata satu bulan yang lalu lebih kurang, bisnis tersebut tutup Pak, nggak bisa diakses, tidak bisa diambil uangnya. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Karena apa? Karena dijaga, diproteksi oleh Allah daripada hal yang seperti itu. Makanya ketika Buya Yahya ditanyakan hal itu, kita ini sombong sebenarnya, mau kaya tapi nggak mau usaha, kata Buya Yahya, ketika menyikapi bisnis-bisnis yang seperti itu. Nah, hadirin rahmati Allah Ta'ala, inilah Pak, ya, pengaruh-pengaruh syubhat, ya, pengaruh-pengaruh syubhat dalam kehidupan kita yang senantiasa mengotori hati kaum muslimin saat ini, ya. Susah kita membedakannya, yang halal, yang haram, ya, samar-samar semua, ya. Terkadang orang menghindari dosa riba, terkadang orang menghindari dosa zina. Benar, kita apresiasi orang yang menghindari daripada dosa-dosa tersebut, tapi jangan sampai kita tidak bertaubat kepada Allah daripada pemikiran-pemikiran yang keliru gitu Pak, pemikiran-pemikiran yang salah, ya. Maka ada seorang ulama menyebutkan, seluruh pendapat siapapun di atas muka bumi ini boleh kita berselisih dengannya. Pendapat-pendapat siapapun di atas muka bumi ini boleh kita berselisih, berbeda dengannya, kecuali satu orang lain lagi, yaitu dengan pendapat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, mari kita Pak mengambil agama itu dari sumbernya, bukan setakat ikut-ikutan saja. Di tengah zaman sekarang ini, Masya Allah, orang-orang mudah melakukan statement, mengeluarkan pendapat, ya, sehingga narasi-narasi membuat kita bingung karenanya Pak, ya. Nah itu yang berikutnya, fitnah yang berikutnya adalah yang terjadi pada kita adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini yakni dosa Pak, yang mana kita susah mengontrol syahwat kita, kehendak kita, sehingga kita memperturutkan syahwat kita. Maka Allah Ta'ala berjanji, orang-orang yang memproteksi, menjaga syahwatnya, menekan hawa nafsunya, orang-orang seperti ini yang akan dimasukkan surga oleh Allah. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mampu mengekang ya syahwatnya, hawa nafsunya, maka surga ma'walah Allah Ta'ala sediakan baginya. Kata para ulama menyebutkan syahwat ini liat pak ya, dosa syahwat ini liat, nafsu ini liat, seperti nadi pak ya. Maka terkadang ahli kesehatan, dokter ataupun perawat kalau mau menyuntikkan jarum suntik itu ke nadi kita, urat nadi, ditekan dulu pak, ditekan dulu, udah muncul baru dimasukkan jarum suntik dari jarum infus. Nah begitulah keadaan nafsu kita ini lihat pak, maka dia mesti dipegang, mesti ditekan. Nah ketika Allah mengatakan fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang yang menekan, menginjak nafsunya ini pak, betul-betul mesti menginjak, seperti kita kemarin dalam hewan kurban kan kita betul-betul injak ya pak, kita betul tekan nafsu tadi. Kalau nggak ditekan akan terjadi bahaya. Hanya saya kemarin di hari pertama hari H itu motong sapi pak, beratnya 1 ton, harganya 120 juta. Itu dibeli daripada di kandang Temyang Habib, kan ada Habib Akikah itu di kandang Temyang itu punya dokter Indra di Tiban. Harga sapinya 120 juta dan saya diamanahi oleh si pembeli untuk menyembelih hewan tersebut. Maka saya tekankan, kakinya ditekan, kok nggak bahaya. Dan karena memang saat itu dilaksanakan di rumah dan pakai keramik pak, makanya kalau sapi itu pak, kalau dia di tanah itu kokoh pak, pijakannya itu kokoh ya. Tapi beda ketika dia pijakannya itu keramik, licin ya pak, mudah kepleset. Makanya di RPH itu tempat pemotongan, rumah pemotongan hewan itu kan keramik pak, mudah licin dia. Kita pun mudah licin juga pak, makanya pakai sepatu bot ya. Bapak tengok, perhatikan pemotong-potong pakai sepatu bot, kalau tidak dia terjatuh, kita pun terjatuh, viral ya. Jadi kalau dia misalkan sapi itu pak, dia di tanah, dia kuat pak ya, cengkraman itu kuat nih karena nggak licin ya kan? Beda di tempat keramik. Makanya sapi pak, sapi jenis kecil, sapi Bali itu sesungguhnya lebih susah dijinakkan ketimbang sapi-sapi jenis metal atau sapi-sapi premium, sapi-sapi besar. Karena sapi-sapi besar itu pak, karena berat badannya pak ya, itu kadang keseimbangannya mudah oleng. Beda dengan sapi-sapi jenis Bali yang kecil-kecil itu pak, jinak kali, susah kita pak, lihat lecet-lecet tangan kita kadang untuk menjinakkan, yang merobohkannya. Itu sebagian terkait mengenai nafsu tadi, maka mesti ditekan ya, sebagaimana kita menginjak kaki sapi tadi, ditekan betul-betul, kalau tidak kita terpleset ya. Makanya mohon maaf, sekarang kan pak viral nih pak, banyak di pondok-pondok pesantren, gus-gus, kiai-kiai itu kan terpleset pak terhadap santrinya dan sebagainya. Karena apa? Susah untuk mengapakan syahwat tadi pak. Oleh karenanya kalau di Sudan itu pak, itu tempat untuk belajar putri ya. Misalkan kalau putri kan, misalkan putra ikhwan ya, asrama ikhwan itu nanti 1-2 kilometer pak, naik bus lagi pak, baru nanti ada di sana asrama banat untuk perempuan ya, jauh. Karena ulama-ulama tersebut, ulama-ulama dulu betul-betul pak menjaga, memproteksi hal yang demikian. Makanya kalau pondok-pondok yang dekat antara laki-laki dan perempuan itu rentan pak syahwat di sana, jujur saya katakan. Makanya pondok kami di Jawa Timur itu, kalau untuk SD, anak saya kena SD pak di sana 2 orang. Itu kalau untuk anak SD itu satu gedung kelas 1 sampai kelas 6 itu perempuan semua.
pengajarnya ustazah semua, nggak ada laki-laki ya. Pengajarnya perempuan, yang muridnya juga perempuan, masih SD padahal. Laki-laki jauh di sana, jauh. Yang murid-muridnya SD semua laki-laki, MI, yang ngajar juga laki-laki, ustaz-ustaz semua. Nggak ketemu, Pak. Itulah untuk memproteksi syahwat tadi ya. Nafsu tadi kita jaga, kita khawatir ya. Oleh karenanya Islam betul-betul menjaga hal yang demikian. Kalau tidak, inilah Pak, menjadi polemik, sehingga menjadi ya ini senjata kaliber bagi orang-orang musuh Islam. Tengoklah kiai aja kayak gini katanya, Gus aja seperti ini. Kenapa kita tidak memperhatikan hal yang seperti itu? Saya katakan sekarang Pak, anak-anak lebih cepat dewasa Pak. Saya katakan anak-anak SD sekarang ini cepat dewasa, ditambah dengan gadget smartphone yang mereka pegang. Cobalah ibu-ibu untuk mendiamkan anaknya, diam, dikasihnya handphone. Bukan pendidikan yang baik seperti ini ya. Kita pun demikian, karena tak mau terganggu kita bicara, kita kasihlah handphone. Kalau dulu Pak, sunnah yang telah kita tinggalkan adalah menggantungkan rotan di rumah. Coba Pak, rotan digantung ya Pak, untuk memukul tilam Pak, yang terbuat dari kapas itu Pak, anyaman rotan Pak, agak besar untuk dipukul-pukulkan. Itu kita gantung, bergeser saja Pak, itu anak kita takut Pak. Zaman-zaman kita dulu nggak mau mereka ngobrol menyelah-nyelahi yakni pembicaraan orang tua ketika ada tamu. Iya, maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang yang menyimpan rotan di rumahnya. Ada tidak rotan di rumah kita? Ya, rotan itu Pak sunnah menggantungkannya Pak. Ya, kita dengan alasan kasih sayang ya tidak membeli rotan walaupun belum dipukulkan Mbak, tapi setidaknya demikian. Nabi mengajarkan 7 tahun anak kita diajarkan sholat, 10 tahun dipisahkan tempat tidurnya, 10 tahun tak mau sholat dipukul dengan pukulan yang tidak menyiksa, sekedar tarbiyah seperti itu. Bapak Ibu untuk mengetahui, itu 10 tahun standar Nabi Pak. Itu di zaman Nabi, kata Rasul, belum ada internet, belum ada kemajuan teknologi 4G 5G, tidak ada. Sekarang anak-anak kita jauh lebih cepat dewasa. Bagaimanakah cara kita membedakan anak kita ini dewasa dan kita mesti memisahkan tempat tidurnya untuk menghindari perang syahwat, perang nafsu tadi? Bagaimana anak-anak sekarang Pak? Coba untuk anak-anak laki-laki kita katakan, ketika dia sudah menilai apakah seseorang wanita cantik atau tidak, anak tadi sudah menilai, bisa menilai, kita pisahkan tempat tidurnya. Anak-anak SD ya kan, anak SD, ih cantik ya mama si fulan, ibu si fulan. Kalau dia sudah bisa menilai cantik atau tidaknya, dipisahkan tempat tidurnya. Karena banyak kejadian Pak ya, incest itu Pak, hubungan sedarah itu banyak terjadi karena kita tidak ambil berat dalam perkara ini gitu loh. Ada salah satu tokoh terkenal di Indonesia ya, kalau saya sebutkan namanya tidak ada kita yang tidak tahu, tapi ini adalah kita rahasia, tempatnya juga dirahasiakan, inisialnya juga tidak disebutkan. Satu kali mereka broken home, suami istri broken home ya, suaminya orang kaya betul Pak, uangnya sudah tak berseri lagi Pak, salingkan banyaknya uangnya. Si anak ya, si adik dan si kakak ini tinggal diasuh oleh neneknya. Si ibu bekerja di luar negeri, suaminya juga demikian, sering cekcok asal pulang. Apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Rupanya si anak ini, si adiknya ini hamil. Siapa penyebabnya? Siapa pelakunya? Bukan orang lain, tetapi kakak abang kandungnya sendiri. Pening gitu Pak, hamil 3 bulan atau hamil muda, tinggal bersama neneknya. Ustadz dipanggil Pak, kita dipanggil. Ustadz, sedih nenek tadi. Kayak mana Lin Ustadz ini cucu saya ini, si adik ini hamil, yang menghamilinya adalah abangnya. Kayak mana itu? Kita tanya hati ke hati ya, kita tanya abangnya, bang,
kenapa melakukan kayak gitu, karena nggak boleh temperamen Pak menghadapi yang demikian. Ngapa kayak gitu? Apa kata abangnya? Ustadz, abang sayang sama adik, nanti kalau adik sama orang lain nanti kasar, macam ayah memperlakukan ibu, katanya Pak. Ayah memperlakukan ibu kasar, nanti adik kalau sama orang lain diperlakukan kasar. Sampai seperti itu, Bu. Pengaruh ya, syahwat, pengaruh orang tua, keluarga, impactnya kepada anak-anaknya ya, pengaruh yang luar biasa. Apa yang kita lakukan? Disuruh digugurkan ini Pak, oh jangan, aborsi, salah, makin double dosanya, dipisahkan mereka ya. Kalau kita suruh digugurkan, dosanya double kan gitu. Aborsi ya udah kadung, apa boleh baut, seperti itu. Jadi Islam Pak mengajarkan sedemikian ya. Anak-anak kita batasi pergaulannya ya, jangan terlalu mudah memberikan gadget kepada mereka. Kita perhatikan, terlebih kita nun sewu, mohon maaf, yang ada wifi Pak di rumahnya Pak, mudah kita. Apakah kita bisa memproteksi, mengawasi anak kita selama 24 jam? Tidak kan ya. Maka benteng yang paling ampuh saat ini adalah benteng agama ya. Kita jaga Pak anak-anak kita lindungi anak-anak kita senantiasa waspadai mereka ya, terlebih anak-anak kita ya. Semoga itulah aset kita, itulah aset kita. Makanya saya terpikir Pak ya, anak saya sekarang kan 7 mau 8 anak saya 7 mau 8, 6 itu Pak, 6 itu perempuan semua Pak. Coba ngeri-ngeri sedap juga kita tuh Pak ya, ngeri-ngeri sedap kita. Mungkin memberikan pelajaran kepada kita, mesti hati-hati kalau macam-macam. Nih anak kamu perempuan loh, banyak-banyak, jangan seperti itu. Oleh karenanya saya berwasiat kepada kita semua, tolong kita jaga anak-anak kita, terlebih dengan yakni konten-konten yang tak berkualitas Pak saat ini ya, konten-konten yang tak berkualitas, YouTube murahan, jijik saya Pak nengok konten-konten sekarang ini Pak ya, tayangan-tayangan yang tak berkualitas, cinta-cinta anak muda, ya Allah Rabbi Karim ya, banyak. Ini merusak pemikiran kita. Belum lagi Pak film yang mungkin sinetron 10 tahun yang lalu, apa itu, Rahasia Ilahi, Keranda Berjalan, Jasad Terbelah, apa mungkin, itu kan film-film pembodohan Pak sebenarnya kepada kita ya, film-film yang ada unsur syubhat di sana ya. Ya kita ikut koridor aja lah apa yang diajarkan oleh Rasul, maka insya Allah kita akan selamat. Mudah-mudahan hati kita terjaga, qalbun salim, hati yang selamat terjaga, kita dibimbing oleh Allah, dijauhkan daripada qalbun marid, hati yang berpenyakit, dan yang lebih utama kita dijauhkan oleh Allah daripada qalbun mayyit, hati yang mati Pak. Hati yang mati ini Pak lebih berbahaya daripada jasad yang mati. Mengapa? Kalau jasadnya mati ya sudah selesai. Tetapi kalau hati kita tidak mati Pak, walaupun kita hidup, tapi amalan-amalan tadi kita tinggalkan dalam kehidupan kita, sejatinya kata ulama kita ini mati walaupun jasad kita masih hidup. Itu yang kita khawatirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ya, ini tidak ada, mungkin kita padakan tidak ada tanya jawab dulu, karena mohon maaf saya tidak bisa membersihkan jemaah karena ada janji sama Pak Irwansah di Tiban kan tetangga saya tuh Pak Haji Irwansah, tetangga rumah, ada mau apalah rutin setiap bulan dengan beliau ya, pengajian juga. Mudah-mudahan di waktu-waktu berikutnya kita ditemukan oleh Allah SWT dan amalan kita dijaga oleh Allah, kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, anak-anak gadis kita dijaga oleh Allah, anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh lagi solehah. Ala adiniyah wa likutin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهد أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارفع أمة سيدنا محمد اللهم اخفض أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر عورة أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian demikian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita diberikan kepahaman atas ilmu yang baru kita saja pelajari dan kita diberi kekuatan untuk dapat mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala-nyala untuk ini nanti. Sama sama saya. Jatuh kempuk. Saya buat Bos negara dia. WA negara. Ji. Kita kan tetangga Pak ya. Ji. Berani jatuh Pak Haji nih. Oh ya, Ustaz. Besok lagi balik surat kata beliau. Wah. Ji. Tukang nasi. Mantap. Mantap. Baru nasi ya? Lau apa ketua hari ini? Luar biasa. Hari jamaah sarapan bareng di masjid. Langsung masak di tempat. Kokinya dari Sumatera Barat. Mantap. Tunggu berkah. Ini cerita apa ini Pak RW? Sup kepala sapi. Sup kepala sapi. Mari Pak RW. Kepala sapi kurban.
Papan wae. Sup kepala sapi. Sup kepala sapi ala RW. Kebetulan pagi ini ada goro TPQ, adik-adik yang mau goro sarapan dulu di masjid ataupun jamaah yang masih ada di rumah, silakan mari sarapan bareng di masjid. Mantap nih Pak Anton nih. Citraan. Mana Pak Ketua? Pak Ketua yang langsung melayani, bawa baki. Lebih lagi panas. Kepala sapi. Pokoknya kita bagi-bagi berkah. Nah, Mana Pak Andi? Mantap Pak Andi. Mantap. Yang udah ngerasain. Kalau Pak RW yang buat itu luar biasa. Kalau Pak RW yang buat dia yakin. Yang penting sopnya dong. Live dari Masjid Baitul Ummah. Sarapan bersama. Sup kepala sapi gitu ya. Makan besar. Bisa. Ini ya. Oh iya ya, makasih Pak. Bisa sapi dari kemarin itulah ya, kurban ya. Ada berapa kepala nih? Mungkin terakhirnya tinggal kuahnya sampai pokoknya nggak kecewa lah isi. Mana ibu-ibu nih? Ibu masih sholat suruh. Oh. Insya Allah. Mas Amin, sendok. Jalan Mas Amin, pulang sendoknya. Cari sendok. Sendok dulu, Pak. Ada tinggi ya. Kopi. Oh, sendok. Kopi. Sebelah sini, sebelah sini. Api. Ntar satu dulu bapaknya. Mangkok berapa? Satu mangkok itu berapa sih? Isinya 50. Oh, 50. Tapi kok kurang mana dah? Kok kurang gitu? Cukup, wes ini tinggal kita angkat. Sudah 8. Mantap.
Dah. Besar-besar. Wis. Balik sore. Wis ya? Ini masih ada tulangnya nggak nih? Masih. Ini Mas Ali. Ini tulang nih. Ah, nih. Ini tulang. Wis Mas Amin. Wes saya mangan. Dah, dah. Udah, silakan. Pak, untuk kita Ini juga untuk kita. Oh, kalau untuk kita sendok sendiri. Oh, terserah mau ngambil apa, enggak pakai uang. Boleh bungkus nggak? Boleh bungkus nggak nih? Udah. Kurang ini udah. Kurang. Berapa lagi? 3. Ibu-ibu. Mana 3 itu? Empat lagi ya. 3, 4 lah. Pas lama Bang Samin. Bapak-bapaknya 2. Oke. Panasnya. Nah, sekarang makan. Tinggal kita Oke. makan. Oke, Mantap. silakan Kang Amin. Kalau bagian dapur tinggal sendok sendiri. Tinggal sendok sendiri. Tambah Pak Ustaz. Laju dulu siap. Apa nama? Apa nama? Siap, 6. Ini kalau mangkok ini kurang mangkok ini. Kalau agak dingin, nyatu ya Pak. Oke, siap. Lanjut. Rasanya pecah. Emang nggak ada pecahnya juga emang. Rasanya pecah. Terakhir kan banyak kan? Kalau tukang dapur ya wajar. Dia tukang dapur tuh 2 alternatif, kalau nggak tulangnya, kalau nggak sisanya wajar. Biasa kopinya nggak kebagian lah. Masa? Enggak lah biasanya. Potato berarti. Siap. Potato berarti. Katanya sini nggak usah, Kamera. Kerupuknya geser terus ternyata. Yuk Mas Ari. Siap. Yang penting masih kebagian kan? Masih banyak. Masih banyak. Dia kalau ngambilnya betenang tuh ada ininya. Iya kan? Makan Pak Wes. Mantap Pak Wes. Mantap ya. Kecap. Ini namanya itu soto nih. Padang namanya. Soto Padang. Kok soto Padang? Sop kepala sapi. Padang. Mau kerupuk ini. Rasanya pecah. Sudah mau habis nih. Ini ope katanya minta kerupuk. Tapi ini kecap juga nggak apa. Ini lagi kecap udah nggak apa. Ayo. Yup. Gimana? Rasanya pecah, Pak Sukan? Wow, saking aslinya nggak denger. Rasanya pecah. Udah ini. Udah habis semua. Udah aman berarti. Ya, biasanya kalau ini bisa minta kecap. Rasanya pecah. Belum makan tapi bilang pecah. Ini loh, pecah nih. Tambah Pak Din. Dulu. Katanya nyari kuahnya aja enggak? Berapa Pak Din? Yang mau nambah bisa. Masih banyak stok.
Boleh bungkus? Sepeda Pak Andi. Pak Andi mau nambah Pak Andi. Silakan nambah Pak Andi. Itu kan gue. Ya. Ayo Pak. Oke, siap. Wah, ini makanan berat nih, udah siang nih. Ini biasanya kalau Pak Adi gue dulu, baru makan ini. Makan Pak, makan Pak. Siap. Kau kurang satu. Satu yang mana nasinya? Oh, ini. Berarti ngambil sendiri. Enggak aman. Ngambil sendiri. Kalau ngambil sendiri. Oh ya Pak Pandi. Ini Pak Adi, tinggal pilih. Ambil sendiri. Kurang nasinya. Masih banyak. Ini udah. Mana mangkok jadi Itu di samping Satu bawa pulang ya kan. samping Fajar. Istri pulang kampung jadi ya ini. Pak. Aku enggak pakai ini. Langsung. Enak. Mantap ketua. Jos, Gimana rasanya? mengguyah lidah. Kayaknya rasa di restoran. Kalau inilah ikan asin sama ubi, baru dia beragak cerah. Ini Pak RW yang buat gimana? Inilah, wah lengkap nanti kan. Makan. Bagus, nambah bagus. Mana bagus? Lu masih banyak sob. Belum ada suara, nanti masih menikmati. Itu penasaran tuh Pak, harus tahu kita nggak boleh nebak yang siapa. Demikian siaran langsung dari Masjid Baitul Ummah yang dari subuh tadi jamaah hingga sekarang sarapan bersama. Alhamdulillah dari kajian subuh bersama Ustadz Muhammad Umair dari PMB Persatuan Mubarik Batam. Alhamdulillah hari ini sangat banyak ya, dari jamaah bapak-bapak ibu-ibu seperti yang kita saksikan secara langsung. Alhamdulillah ramai jamaah subuh yang mengikuti kajian dan sekarang sarapan bersama, sarapan sup kepala sapi buatan Pak RW. Alhamdulillah, mari kita nikmati bersama. Berkah untuk kita semua dan semoga bermanfaat yang ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratnya deklarasi. Nampak saya lagi. Terlalu prematur, masih penjajakan dulu.